Pada akhir Desember 2020, Paus Fransiskus mencanangkan tahun khusus yang didedikasikan untuk meningkatkan jangkauan pastoral terhadap keluarga dengan sebuah tahun khusus yang mengacu pada seruan apostolik Amoris Laetitia. Tahun keluarga Amoris Laetitia dimulai pada tanggal 19 Maret 2021 bertepatan dengan Hari Raya Santo Yusuf, dan karena pada hari itulah 5 tahun yang lalu Paus Fransiskus menandatangani sebuah seruan apostolik tersebut. Surat bertemakan kasih dalam keluarga itu dirilis sekitar 3 minggu setelah penandatanganan. Tetapi meskipun disebut sebagai tahun, perayaan Amoris Laetitia sebenarnya akan berlangsung sekitar 15 bulan, karena akan berakhir pada 26 Juni 2022 dengan edisi ke-10 Pertemuan Keluarga Sedunia di Roma, Italia. Berkenaan dengan hal ini, Kardinal Farrell mengatakan, merupakan suatu penyelenggaraan ilahi bahwa Bapa Suci mendedikasikan tahun ini kepada Santo Yusuf, suami dan bapa yang begitu dikasihi, sehingga ia dipilih oleh Allah untuk merawat keluarga kudus. Pada kesempatan ini, saya memilih mengawalinya dengan membacakan pesan Bapa Suci dalam pembukaan tahun keluarga Amoris Laetitia ini kepada yang hadir dalam konferensi studi tersebut. Pesan Bapa Suci Paus Fransiskus pada pertemuan daring Kasih Kita Sehari-hari dalam rangka pembukaan tahun keluarga Amoris Laetitia. Saudara dan saudari yang terkasih, saya menyapa kalian semua yang ikut dalam konferensi studi tentang kasih kita sehari-hari. Perhatian saya tertuju khususnya pada Kevin Yosef Kardinal Farrell, Ketua Dikasteri untuk Awam Keluarga dan Kehidupan, Angelo Kardinal de Donatis, Vikaris Keuskupan Roma, dan Uskup Agung Vincencio Paglia, Rektor Besar Institut Kepausan Ilmu Teologi Perkawinan dan Keluarga, Yohanes Paulus II. 5 tahun lalu seruan apostolik pasca sinode Amoris Laetitia tentang keindahan dan sukacita kasih suami istri dan keluarga diumumkan. Pada peringatan ini saya mengundang kalian untuk menghabiskan 1 tahun dengan membaca ulang dokumen dan berkaca pada temanya. Hingga perayaan Hari Keluarga Sedunia ke-10 yang atas kehendak Allah akan berlangsung di Roma pada tanggal 26 Juni 2022. Saya berterima kasih kepada Anda semua atas prakarsa yang telah kalian lakukan untuk tujuan ini dan kontribusi yang diberikan oleh Anda masing-masing dalam lingkup pekerjaan Anda masing-masing. Dalam 5 tahun ini, Amoris Laetitia telah menguraikan awal dari sebuah perjalanan, berusaha untuk mendorong pendekatan pastoral baru dalam situasi keluarga. Maksud utama dokumen tersebut adalah menyampaikan dalam waktu dan dalam budaya yang sangat berubah, bahwa saat ini ada kebutuhan akan pandangan baru tentang keluarga di pihak gereja. Menegaskan kembali nilai dan pentingnya ajaran, jika kita tidak menjadi pelindung keluarga yang indah, serta tidak merasa iba untuk peduli terhadap kerapuan dan luka-lukanya, maka itu semua tidaklah memadai. Kedua aspek ini merupakan inti dari seluruh kepedulian pastoral keluarga, keterus-terangan pewartaan Injil, dan kelembutan pendampingan. Memang di satu sisi, kepada suami istri, pasangan suami istri, dan keluarga, kita mewartakan sabda yang membantu mereka untuk memahami makna otentik kesatuan dan kasih mereka, tanda dan gambaran kasih Tritunggal dalam persekutuan antara Kristus dan gereja. Sabda Injil yang selalu baru tersebut,
yang daripadanya seluruh ajaran berasal, bahkan ajaran tentang keluarga, dapat membentuknya. Dan sabda yang menuntut tersebut berusaha membebaskan hubungan manusia dari perbudakan yang sering merusak dan membuat hubungan tidak stabil. Kediktatoran emosi, peninggian yang bersifat sementara yang menghalangi komitmen seumur hidup, dominasi individualisme, ketakutan akan masa depan. Dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ini, gereja menegaskan kembali kepada pasangan suami istri Kristiani nilai perkawinan sebagai rencana Allah, sebagai buah rahmat-Nya, dan sebagai panggilan untuk hidup sepenuhnya dalam kesetiaan dan tanpa pamrih. Inilah jalan untuk berhubungan, meskipun mungkin harus melewati jalan yang ditandai dengan kegagalan, kejatuhan dan perubahan, membuka diri terhadap kepenuhan sukacita dan kesadaran manusiawi, serta menjadi ragi bagi persaudaraan dan kasih dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, pewartaan ini tidak boleh dan tidak pernah dapat diberikan dari atas dan dari luar. Gereja diwujudkan dalam kenyataan sejarah, seperti halnya sang guru. Dan bahkan ketika gereja memberitakan Injil keluarga, ia melakukannya dengan membenamkan dirinya dalam kehidupan nyata, mengetahui secara langsung perjuangan sehari-hari pasangan suami istri dan orang tua, masalah mereka, penderitaan mereka, semua situasi itu, besar dan kecil, yang memberatkan dan kadang menghalangi perjalanan mereka. Inilah konteks nyata di mana kasih sehari-hari dapat dihayati. Inilah judul konferensi Anda, kasih kita sehari-hari. Ini adalah pilihan yang berarti. Ini berkenaan dengan kasih yang ditimbulkan oleh kesadaran dan karya hidup yang dengan senyap sebagai suami istri, oleh komitmen sehari-hari dan terkadang melelahkan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, ibu, ayah, dan anak-anak. Jika Injil harus disajikan sebagai ajaran yang diturunkan dari atas dan tidak masuk ke dalam rupa daging kehidupan sehari-hari, Injil akan berisiko tetap menjadi sekedar teori yang bagus, namun terkadang hanya dialami sebagai kewajiban moral. Kita dipanggil untuk menyertai, mendengarkan, memberkati perjalanan keluarga. Tidak hanya untuk menentukan arah, tetapi melakukan perjalanan bersama mereka, memasuki rumah dengan kebijaksanaan dan kasih, mengatakan kepada pasangan suami istri, gereja bersertamu, Tuhan dekat denganmu, kami ingin membantumu menjaga karunia yang telah kamu terima. Mewartakan Injil dengan menyertai umat dan menempatkan diri kita untuk melayani kebahagiaan mereka. Dengan cara ini kita dapat membantu keluarga melakukan perjalanan dengan cara yang menanggapi panggilan dan perutusan mereka, menyadari keindahan ikatan dan landasan mereka dalam kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika keluarga hidup di bawah tanda persekutuan ilahi ini, yang ingin saya perjelas dengan aspek keberadaannya dalam Amoris Laetitia, maka keluarga menjadi sabda Allah kasih yang hidup, yang diucapkan kepada dunia dan untuk dunia. Memang tata bahasa hubungan keluarga, yaitu hubungan suami istri, keibuan, kebapaan, hubungan anak dengan orang tua, dan persaudaraan, adalah cara yang melaluinya bahasa kasih diteruskan, yang memberi makna pada kehidupan dan kualitas manusiawi pada setiap hubungan. Bahasa yang tidak hanya berupa kata-kata,
tetapi juga cara hidup, cara kita berbicara, penampilan, gerak tubuh, waktu, dan ruang hubungan kita dengan orang lain. Pasangan suami istri saling memahami hal ini dengan baik. Orang tua dan anak-anak mempelajarinya setiap hari di sekolah kasih, yaitu keluarga. Disinilah juga terjadi penerusan iman antar generasi melalui bahasa hubungan baik dan sehat yang dijalani dalam setiap keluarga setiap hari, terutama saat menghadapi konflik dan kesulitan bersama-sama. Di masa pandemi ini, di tengah begitu banyak kesulitan psikologis, ekonomi, dan kesehatan, semua ini menjadi bukti ikatan keluarga telah dan masih sangat diuji, tetapi pada saat yang sama tetap menjadi titik acuan yang paling teguh, dukungan yang paling kuat, penjaga yang tak tergantikan dari seluruh umat manusia dan komunitas sosial. Jadi marilah kita mendukung keluarga. Marilah kita menjaganya dari apapun yang merusak keindahannya. Marilah kita mendekati misteri kasih ini dengan keajaiban, kebijaksanaan, dan kelembutan. Dan marilah kita berkomitmen untuk menjaga ikatan yang berharga dan tidak kasat mata. Anak-anak, orang tua, kakek nenek, kita membutuhkan ikatan ini untuk hidup dan hidup dengan baik, membuat umat manusia semakin bersaudara. Oleh karena itu, tahun yang didedikasikan untuk keluarga yang dimulai hari ini akan menjadi waktu yang tepat bagi kita melanjutkan berkaca pada Amoris Laetitia. Dan untuk ini saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam, mengetahui bahwa Institut Yohanes Paulus II dapat berkontribusi dalam banyak hal, dalam dialog dengan lembaga akademis dan pastoral lainnya, untuk pengembangan perhatian manusiawi, spiritual, dan pastoral dalam mendukung keluarga. Saya mempercayakan kalian dan karya-karya kalian kepada keluarga Kudus Nazaret, serta saya mohon agar Anda sekalian untuk melakukan hal yang sama untuk saya dan pelayanan saya. Roma, Santo Yohanes Lateran, 19 Maret 2021, Hari Raya Santo Yusuf, dimulainya tahun keluarga Amoris Laetitia, Fransiskus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa hal yang hendak saya ulang kembali. Pertama, semangat dasar Amoris Laetitia. Pertama, menegaskan kembali nilai dan pentingnya ajaran tentang perkawinan, keindahan dan sukacita kasih suami istri dan keluarga. Kita dipanggil dan diutus untuk menjadi pelindung keindahan keluarga dan punya hati iba untuk peduli terhadap kerapuhan dan luka-lukanya. Maka semua itu tidaklah memadai kalau kita tidak punya kasih. Kedua, inti dari seluruh kepedulian pastoral keluarga adalah keterus-terangan pewartaan Injil dan kelembutan pendampingan. Kepedulian pastoral adalah menyertai keluarga-keluarga yang adalah rumah tangga dan sel hidup pengubah dunia, dan menempatkan diri kita untuk melayani kebahagiaan mereka. Dengan cara ini kita dapat membantu keluarga-keluarga melakukan perjalanan panggilan mereka dengan cara menanggapi panggilan dan perutusan mereka, menyadari keindahan ikatan dan landasan mereka dalam kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 2. Keluarga dan pandemi.
Ada kalimat yang dapat dikutip dari paragraf 325 dari Amoris Laetitia yang berbunyi demikian. Seruan ini tidak ada keluarga jatuh dari sorga yang terbentuk sempurna dan dikemas sekali bagi semua, namun membutuhkan perkembangan tahap demi tahap dalam kemampuannya untuk mencintai. Ada panggilan terus-menerus yang datang dari persekutuan penuh Trinitas, kesatuan yang mengagumkan antara Kristus dan gerejanya, komunitas penuh cinta yang adalah keluarga kudus Nazaret, dan persaudaraan tak bercacat yang ada di antara para keluarga kudus di sorga. Apa yang dapat kita tarik sebagai simpul dari kutipan pendek ini? Di masa pandemi ini, di tengah begitu banyak kesulitan psikologis, ekonomi, dan kesehatan, telah terbukti bahwa ikatan keluarga telah dan masih sangat diuji. Tetapi pada saat yang sama, ikatan ini menjadi titik acuan yang paling teguh, dukungan yang paling kuat, penjaga yang tak tergantikan dari seluruh umat manusia dan komunitas sosial dalam menghadapi masa pandemi ini. Keluarga hidup di bawah tanda persekutuan ilahi, maka kita bersama-sama dipanggil untuk menjaganya dari apapun yang dapat merusaknya. Kita dipanggil untuk membangun komitmen untuk menjaga keutuhan ikatan hati yang mengasihi untuk hidup dan kehidupan yang lebih baik dan tetap teguh dalam pengharapan. Janganlah kehilangan harapan karena keterbatasan kita atau berhenti mencari kepenuhan kasih dan persekutuan yang telah dijanjikan kepada kita. Para keluarga yang terkasih, keluarga tangguh dan berbuah dalam Kristus adalah permenungan kita. Saya sengaja menyampaikan beberapa penggalan dari Injil Lukas bab 21. Jagalah dirimu, supaya kamu memperoleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Padha siyaga lan tansah ndedonga, supaya kowe diparingi kekuatan bisa ngalami sing bakal kelakon mau kabeh kanthi slamet sarta bisa sowan ing ngarsaning putrane manungsa. Ini adalah kata-kata dari sang motivator sejati keluarga. Ini membangkitkan energi baru yang semakin besar dan kuat dalam membangun mosaik ketangguhan hidup dan keluarga. Situasi pandemi COVID-19 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik iman maupun ekonomi, bahkan sosial, membuat keluarga menjalaninya dengan tidak mudah. Contohnya, perubahan tidur atau nafsu makan, perilaku yang tidak biasa, perubahan suasana hati, menarik diri, penurunan aktivitas rutin, gangguan konsentrasi, mudah tersinggung, apatis, pemikiran yang kacau, kecemasan yang berlebihan, merasa tidak punya pegangan hidup, dan lain-lainnya. Dalam masa pandemi ini terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam keluarga kita. Mungkin saja ada di antara keluarga kita atau bahkan kita sendiri yang mengalami masalah fisik, mental, sosial, termasuk masalah pertumbuhan dan perkembangan atau kualitas hidup. Hal ini bisa juga bukan karena masalah pandemi.
Beberapa masalah yang muncul selama pandemi ini antara lain adalah merasa kelelahan, rendah diri, ketidakmampuan mengatasi masalah, baik diri sendiri maupun keluarga, bahkan munculnya masalah lain seperti timbulnya konflik dan bahaya perpecahan dalam keluarga. Saat pandemi COVID-19 membuat banyak keluarga Katolik harus memperjuangkan ketangguhan dan terus berupaya agar tidak jatuh pada situasi sulit, bahkan mengalami keretakan yang membawa kehancuran. Hidup tangguh dan keluarga tangguh yang meliputi family belief system dan organizational pattern serta communication problem solving sempat dihempas oleh badai pandemi yang begitu kuat, hebat, dan belum berhenti hingga saat ini. Di satu sisi, pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun kita alami membuat kita disadarkan akan ketangguhan dan kepedulian di segala sektor kehidupan, terutama akan keluarga kita dalam keluarga kita. Sementara itu di sisi lain ada kerusakan akibat terpaan tersebut mulai dari kadar yang ringan sampai tingkat yang paling berat, bahkan fatal. Maka kita diajak untuk melihat kembali sejauh mana komunikasi, hubungan kasih sayang, dan keterbukaan emosional itu terjadi dalam kehidupan. Untuk apa? Untuk kemajuan kualitas iman dan hidup berkeluarga kita. Untuk tetap tangguh, untuk tetap bertahan di dalam kehidupan ini. Dalam salah satu situs resmi, ada 6 hal yang patut dibangun agar keluarga tetap tangguh di masa pandemi ini, yakni lihat apa yang dibutuhkan oleh keluarga, dengarkan keluhan anggota keluarga, beri rasa aman, dan bantu menjadi lebih tenang. Bantu menghubungkan dengan berbagai alternatif solusi yang dibutuhkan. Lindungi dari situasi yang lebih buruk. Dan yang keenam, mengelola harapan. Dalam dokumen panduan kesehatan jiwa pada masa pandemi COVID-19, peran keluarga sebagai pendukung utama dikatakan demikian. Keluarga idealnya adalah penjaga agar jiwa tetap sejahtera. Keluarga adalah tangan pertama yang mampu mengulurkan tangan jika ada jiwa yang terluka. Namun tak jarang pula keluarga menjadi sumber masalah utama. Semua masalah berawal dan berakhir di keluarga. Bagaimana keluarga agar dapat menjalankan perannya? Bagaimana agar keluarga tidak menjadi sumber masalah? Keluarga tangguh bukanlah keluarga yang terbebas dari masalah. Keluarga tangguh adalah keluarga yang memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan dan menghadapi krisis secara efektif. Strategi yang bisa dilakukan adalah iman, aman, imun. Pertama, iman. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Melakukan kegiatan yang bermakna bagi orang lain. Kedua, aman. Patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19, yaitu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun. Ketiga, imun. Lakukan perawatan diri.
istirahat cukup, olahraga teratur, konsumsi makanan bergizi seimbang, lakukan rutinitas kegiatan, fokus pada hal positif, batasi akses terhadap media, mempertahankan keterhubungan dengan orang lain, relaksasi, menolong orang lain, karena menolong akan memberikan kebahagiaan bagi diri sendiri, sehingga akan meningkatkan kualitas imun atau imunitas. Seorang guru besar Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Yuga Rosjati Siregar, memaparkan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama bagi setiap individu dalam menghadapi masa sulit selama pandemi COVID-19 dengan strategi cekatan. Dengan pendidikan cinta. Yuga menjelaskan keluarga berperan penting dalam membangun generasi yang cerdas, emosi positif, keterampilan sosial, teknologi, adaptif, dan nilai. Itu singkatan dari cekatan. Melalui proses pendidikan cinta, yakni contoh, iklim, nilai, tanggung jawab, dan asih. Ayo bangun tekad prasaja dan bersahaja, yakni membuat suasana lingkungan rumah agar nyaman dan aman, serta damai maupun sukacita, sehingga mampu mempertahankan kesehatan yang integral dan holistik bagi setiap anggota keluarga. Caranya yang pertama, apresiasi. Beri penghargaan terhadap apa yang telah orang lain lakukan. 2. Komunikasi yang mendalam. Komunikasi positif tidak hanya sopan, tetapi harus bermakna. Untuk dapat mencapai komunikasi yang mendalam dan bermakna, harus membiasakan saling bercerita tentang diri, perasaan, dan suasana hati. Selanjutnya, mengubah cara berkomunikasi dalam keluarga, sehingga komunikasi sesama anggota keluarga menjadi lebih sering dilakukan dalam suasana yang rileks, nyaman, dan menyenangkan. 3. Waktu bersama. Dalam berkeluarga tidak hanya kualitas kebersamaan yang penting, tetapi juga kuantitas seringnya melakukan kebersamaan. 4. Komitmen. Merupakan keputusan untuk menganggap dan menempatkan keluarga sebagai urusan yang penting dan utama dalam hidupnya. Terakhir, 6. Kesejahteraan spiritual. Membangun keluarga berdasarkan nilai-nilai bersama yang tumbuh dari agama dan budaya. Saya mengajak mengakhiri perjumpaan ini dengan doa kepada keluarga kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus, Maria, dan Yosef, di dalam diri kalian kami merenungkan keagungan cinta sejati. Kepada kalian dengan penuh kepercayaan, kami menyandarkan diri. Keluarga Kudus Nazaret, buatlah keluarga kami juga agar menjadi tempat persekutuan dan senakel doa, sekolah Injil yang otentik, dan gereja rumah tangga kecil. Keluarga Kudus Nazaret, semoga keluarga-keluarga tidak pernah lagi mengalami kekerasan, keterasingan, dan perpecahan. Semoga siapapun yang pernah terluka atau melakukan perbuatan tercela menemukan penghiburan dan penyembuhan segera.
Keluarga Kudus Nazaret, buatlah kami semua menyadari akan sifat kudus dan tak terganggu-gugat keluarga, keindahannya di dalam rencana Allah. Yesus, Maria, dan Yosef, dengarkanlah kami dan terimalah permohonan kami. Amin. Kata peneguhan bagi keluarga yang saya kutip sebelum berkat penutup adalah pesan dari Paus Fransiskus yang salah satu aliniannya berbunyi demikian. Kami merayakan festival keluarga. Keluarga memiliki kartu identitas ilahi. Apakah Anda melihat apa yang saya maksud? Tuhan memberikan keluarga sebuah kartu identitas, sehingga keluarga bisa menjadi tempat di dunia kita di mana kebenaran, cinta, dan keindahannya dapat terus berakar dan tumbuh. Beberapa dari Anda mungkin berkata kepada saya, "Papa, Anda bisa mengatakan itu karena Anda tidak menikah." Pastinya dalam keluarga ada kesulitan. Dalam keluarga kami berdebat. Dalam keluarga terkadang kita melempar piring. Dalam keluarga anak-anak menyebabkan sakit kepala. Saya tidak akan mengatakan apapun tentang ibu mertua. Keluarga selalu memiliki salib. Selalu. Karena kasih Tuhan, anak Tuhan, yakni Yesus, juga meminta kita untuk mengikutinya di sepanjang jalan ini. Tetapi dalam keluarga juga salib diikuti oleh kebangkitan, karena di sana juga anak Allah memimpin kita. Jadi keluarga, jika Anda memaafkan kata, bengkel harapan hidup, bengkel kebangkitan. Karena Tuhanlah yang membuka jalan ini. Kemudian juga ada anak-anak. Anak-anak adalah pekerja keras. Ketika kami masih anak-anak, kami bekerja keras. Kadang-kadang di rumah saya melihat beberapa staf saya yang datang untuk bekerja dengan cincin di bawah mata mereka. Mereka memiliki bayi berusia 1 atau 2 bulan. Dan saya bertanya kepada mereka, apakah kamu tidak tidur? Dan mereka berkata, tidak. Bayi itu menangis sepanjang malam. Dalam keluarga ada kesulitan. Tetapi kesulitan diselesaikan dengan cinta. Kebencian tidak menyelesaikan kesulitan apapun. Hati yang terpecah tidak menyelesaikan kesulitan. Hanya cinta yang mampu menyelesaikan kesulitan. Cinta adalah perayaan. Cinta adalah kegembiraan. Cinta adalah ketekunan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga keluarga-keluarga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ku rindu kehadiran-Mu, oh Tuhan, dalam rupa roti dan anggur. Kini ku sendiri di dalam kamar ini, tiada ku rasa seperti
kasih dan cintamu dalam perjamuan suci selalu menjadi kekuatanku. Hadirlah oh Tuhan di dalam hatiku, keagunganmu tiada batas. Jadikan hidupku menjadi berarti, untuk menjadi berkat bagi sesamaku. Dalam keheninganku bersamamu, hanya doa mampu ku ucap. Kasih dan cintamu dalam perjamuan suci selalu menjadi kekuatanku. Hadirlah oh Tuhan di dalam hatiku, keagunganmu tiada batas. Jadikan hidupku menjadi berarti, untuk menjadi berkat bagi sesamaku. Hadirlah oh